Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitriana, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi atau data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darboux-Mason, uji statistik Q atau Box-Pierce dan Ljungbox, serta uji Rantes. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah atau autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darboux-Mason. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darboux-Mason atau uji DW. Dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan, yaitu jika D atau Darboux-Mason lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 DL, maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DU dan PU, maka H0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D Darboux-Mason terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, pada pengujian autokorelasi ini dilakukan pada data sekunder aja. Untuk primer adanya di validitas perbedaannya uji asumsi klasik di pengujian autokorelasi, jadi pada data primer nggak bisa. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Darboux-Mason. Uji Darboux-Mason punya kelemahan, yakni jika nilai Darboux-Mason terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian, adanya maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Nah, di sini kelemahan DW karena lebih kecil terus terletak di antara DU dan 4DU dan bisa DL dan DU. Lalu faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes itu, jika nilai asumsi kritikalnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi, dan sebaliknya, jika nilai asumsi kritikalnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heterokedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heterokedastisitas dan uji Gleiser seringkali terdapat gejala heterokedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heterokedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas seperti uji heterokedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Lakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, LAG, dan lain-lain. Lakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, untuk uji scatter plot dan uji Park-nya sudah pernah dibahas, jadi sekarang saya membahas penyembuhan data korelasi tersebut. Lalu kita lanjut aja ke SPSS-nya. Di sini sudah saya masukin datanya. Nah, yang pertama kita uji DW terlebih dahulu, yaitu click analyze, regression, linear. Nah, untuk dependennya itu ini. Nah, untuk independennya itu kita masukin X1 dan X2. Nah, untuk statistiknya ini kita checklist yang collinearity. Dan
residualnya Darwin-Watson. Lalu continue, lalu oke. Nah, di sini kita lihat outputnya pada tabel model summary. Nah, hasil DW-nya kan di sini 1,072. Sedangkan kita mau cari untuk hasil dari di tabel DW itu sendiri. Lalu kita langsung aja buka tabel DW-nya. Nah, untuk DW itu rumusnya K/N. K-nya tersebut adalah jumlah variabel independen. Di data ini K-nya berarti 2, N itu jumlah sampel yang digunakan berarti ada 12. Berarti K sama dengan 12, K sama dengan 2, maaf, N sama dengan 12. Jadi nilai DL-nya itu, di sini K-nya 2, 12, berarti DL-nya itu 0,8122 dan DU-nya itu 1,5794. Nah, nilai DW dalam T hitung itu kan 1,072. Sedangkan yang di tabel DW-nya tadi itu 0,8122 dan 1,5794. Jadi kesimpulannya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti dari hasil T hitung atau tabel DW-nya. Jadi kita bisa mengatasinya dengan uji rantes atau uji non-parametric test. Lalu pengujiannya yaitu yang pertama, kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialect, lalu runs. Nah, di tes variabelnya ini kita masukin maaf, ada kesalahan tadi pas. Ini kita klik analyze, dan standardisnya belum kita checklist ya, maaf, kita ulang. Regression linear. Nah, ini kita langsung aja uji kan tesnya. Nah, masukin yang unstandardized-nya. Oke. Nah, di sini udah keluar outputnya. Di sini asumsi totalnya kan 0,762. Artinya lebih dari 0,05. Maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Jadi kita sudah melakukan penyembuhan uji autokorelasi melalui uji rantes ini. Untuk penyembuhan dan data masih ada menggunakan cara lain, tapi di sini menggunakan uji rantes saja. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.